Ya, benar. Jadi sejak tadi malam kita dapat informasi dari pondok bahwasanya tadi malam eh, apa namanya surat penetapan beliau sebagai tersangka sudah diterbitkan. Dasarnya apa? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kita hari ini kita mencoba bertemu dan Bu Kanit juga tidak ada di tempat, jadi kita belum bisa berkoordinasi. Jadi kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di BPA terkait dengan dasar apa penetapannya GFM ini terlapor ini menjadi tersangka. Bukan sebagai tersangka, apakah sekarang posisinya sudah di dalam lapas atau? Tidak, beliau sampai saat ini posisi sekarang masih di pondok. Tapi kooperatif ya? Ya seperti teman-teman media ketahui bahwasanya kita kooperatif, kita tidak pernah mangkir seperti yang berita mangkir. Sebenarnya kita kan tidak mangkir, kita hadir waktu itu, cuman kita ngawal teman-teman di rumah sakit sampai malam, akhirnya pemeriksaannya ditunda keesokan harinya. Terus langkah konkret setelah keluar surat penetapan dari kuasa hukum seperti apa nanti? Langkah kita akan koordinasi dulu, kita melihat unsur-unsurnya dulu. Jadi nanti kalau seandainya memang kita lihat dan kita diskusikan ini sangat lemah, ya kita pasti akan melakukan upaya hukum. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jember, Jawa Timur menetapkan Kiai Fahim Mawardi jadi tersangka. Pengasuh Pondok Pesantren Ponpes Al Jalil II di Desa Mangaran, Kabupaten Jember diduga kuat telah melakukan pencabulan terhadap sejumlah santri. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Andi C. Putra selaku kuasa hukum Fahim Mawardi Sabtu malam 14 Januari 2023 melalui sambungan telepon seluler. Menurutnya, surat penetapan tersangka dari kepolisian baru diterima oleh Kiai pada hari Jumat malam pukul 23.00 WIB yang dititipkan kepada adik terlapor. Menurutnya, meskipun telah ditetapkan tersangka, Kiai Fahim tidak ditahan oleh kepolisian, bahkan malam ini masih berada di pondok. Pasal yang disangkakan kepada pimpinan ponpes tersebut, kata Andi, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal yang disangkakan adalah tetap pada pasal pencabulan anak di bawah umur, imbuhnya. Namun, Andi mengaku belum mengetahui jumlah korban dalam perkara ini, sehingga hal tersebut akan dicek ulang datanya di penyidik Polres Jember. Jadi tab tersangka tersebut mengacu pada hal apa, sehingga menyebabkan klien kami menjadi tersangka, kata Andi. Karena kami merasa tidak ada korban dalam laporan ini, ucapnya. Oleh karena itu, Andi akan berkoordinasi dengan Polres Jember untuk meminta penjelasan. Nanti seandainya kami melihat ada unsur yang menguntungkan bagi klien kami akan lakukan pra-peradilan, tuturnya. Sementara ini, Kanit PPA Satreskrim Polres Jember, Ibtu Diah Vitasari belum bisa dimintai komentar perihal penetapan tersangka pengasuh ponpes tersebut. Sekadar informasi, sebelumnya polisi telah melakukan visum kepada 16 santriwati, namun yang bersedia hanya 6 orang saja. Selain itu, aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan kepada Kiai Fahim sebanyak 2 kali. Diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula dari HA, istri Kiai Fahim melaporkan tindakan suaminya sendiri tersebut kepada polisi karena diduga telah berbuat tidak senonoh kepada santriwatinya. Kronologi tersebut terkuak ketika seorang santriwati mendengar suara perempuan di kamar Kiai Fahim pada pukul 23.30 WIB tengah malam. Kemudian santriwati tersebut mendobrak kamar. Ternyata kiainya sedang berduaan dengan seorang ustazah